Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Masih bersama gue di sini. Di video sebelumnya kita sampai di Charlotte yang diberikan sebuah buku oleh Linji yang berjudul Original Sin and the Heart's Demon, yang seperti biasa disalahpahami oleh Charlotte bahwa buku tersebut berkaitan dengan sebuah black magic, padahal sebenarnya hanya membantu seseorang menjadi diri sendiri dalam kehidupan sosial. Nah, setelah Linji memberikan petua-petua kepada Charlotte, tak lama setelah itu ada pelayan yang memberitahukan bahwa makan siang sudah siap, dan setelah itu akan ada acara pemberian hadiah kepada tuan rumah atau Jisixu, sehingga mereka pun diminta untuk pergi ke sebuah villa tempat acara tersebut dilangsungkan. Linji pun juga memanggil Greg dan Fitch yang masih berbincang berdua untuk ikut dengan mereka. Namun di tengah perjalanan mereka, ada seorang wanita bernama Danae yang tiba-tiba menghampiri Charlotte, menyapanya dengan sangat akrab dan mengekspresikan kekhawatirannya ketika Charlotte ini tidak dapat menghadiri pesta di hari pertama kemarin, memberikan kesan bahwa Danae ini memang merupakan teman akrabnya si Charlotte. Nah, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. And let's begin the story, guys. Nah, di tengah perjalanan mereka menuju ke villa, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Danae yang tiba-tiba menghampiri Charlotte, menyapanya dengan sangat akrab dan mengekspresikan kekhawatirannya ketika Charlotte tidak dapat menghadiri pesta di hari pertama kemarin. Ia juga mengatakan bahwa ia sempat mendengar bahwa Charlotte ini sedang dihukum karena kedapatan bergaul dengan orang-orang yang misterius, katanya, dimana dengan hal ini memberikan kesan bahwa Danae ini merupakan teman akrabnya si Charlotte. Nah, namun sayangnya setelah itu kepalsuan Danae ini langsung bisa terasa bahkan oleh Linji sendiri, karena setelah ia mengatakan panjang lebar tentang kekhawatirannya tersebut dan menyapa Charlotte dengan sangat akrab sebelumnya, ia malah tidak menunggu respon dari Charlotte. Justru ia kemudian menoleh ke arah Linji dan bertanya kepada Charlotte siapa si pria tersebut, katanya. Jadi memang sangat nampak kepalsuan Danae yang seakan sedang peduli dengan Charlotte, padahal sebenarnya ia sedang mendekat ke arah Linji, atau setidaknya mencoba berkenalan dengan Linji dan meminta dikenalkan kepada Linji. Dimana kepalsuan ini juga sangat bisa dirasakan oleh Linji sendiri. Namun Linji tidak merespon apapun karena toh dia tidak berhak juga untuk tiba-tiba memotong pembicaraan kedua orang tersebut. Nah, Charlotte di sisi lain justru menganggap Danae ini sebagai umpan yang dipasang oleh Linji untuk Charlotte gunakan sebagai media latihan terkait buku sebelumnya. Dimana Linji kan sempat menyuruh Charlotte untuk mencari pengalaman, cari orang yang relevan untuk bisa diambil informasi dari otaknya dan dicerna betul-betul gitu ya. Sehingga Charlotte mengira Danae ini adalah orang yang diatur oleh Bos Lin, sudah disiapkan oleh Bos Lin sebagai media latihan untuk si Charlotte terkait black magic dan buku sebelumnya. Nah, Charlotte pun awalnya mengatakan bahwa Danae ini tidak perlu mempedulikan Linji, meskipun setelah itu Danae masih beralasan bahwa ia harus kenal dengan orang-orang yang dekat dengan Charlotte karena ia khawatir ada orang yang tidak beres atau orang yang buruk sedang memanfaatkan si Charlotte, katanya. Untungnya setelah itu Charlotte langsung mempersilahkan Linji untuk pergi dari situ, pergi terlebih dahulu, biar Charlotte yang mengurus hal tersebut. Dan Linji yang sudah mencium bau-bau kepalsuan di sini pun mengatakan kepada Charlotte untuk mengingat petuah darinya tadi, dan Charlotte pun mengangguk. Nah, setelah Linji pergi dari situ, Danae pun kehilangan targetnya sehingga ia menjadi panik dan sontak ingin pergi mengikuti Linji. Namun ia kemudian dihadang oleh Charlotte yang menatap Danae dengan ekspresi yang sangat dingin. Nah, kemudian dijelaskan bahwa Charlotte dan Danae ini memang dari luar terlihat sudah lama akrab satu sama lain. Orang lain sudah mengetahui bahwa mereka berdua adalah teman yang baik. Namun hal ini adalah kepalsuan belaka karena tidak ada dari keduanya yang suka kepada satu sama lain. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain untuk tetap terlihat bergaul di lingkup sosial para bangsawan. Namun Charlotte yang punya sifat dingin dan cuek ini ditambah dengan Paras yang memang sangat cantik dan latar belakang keluarga yang lebih tinggi daripada Danae pun selalu menjadi pusat perhatian, menutupi sosok Danae sehingga Danae pun selalu iri dengan apa yang dipunyai oleh si Charlotte. Termasuk ketika Charlotte tiba-tiba dapat menjalin hubungan dengan sosok pria misterius atau si Linji yang dekat dengan Jisixu dan sepertinya merupakan sosok pria yang sangat berpengaruh, sehingga Danae pun makin ditutupi oleh rasa dengki. Sayangnya usahanya untuk mendekati Linji ini digagalkan oleh si Charlotte yang saat ini sedang menghadang Danae tepat di depannya, kemudian tiba-tiba memeluknya dan membisikkan, "Apakah kau iri dengan apa yang aku punya?" kata si Charlotte, yang kemudian membuat Danae tersinggung, marah. Namun ketika ia ingin membalas perkataan Charlotte, ia merasakan ada sesuatu yang menusuk tubuhnya.
Danai pun melihat ke bawah, mendapati buku yang dipegang oleh Charlotte berubah menjadi daging panjang yang menusuk jantungnya, kemudian memporak-porandakan isi di dalam tubuhnya tersebut, seperti ingin mengambil sesuatu. Bersamaan dengan ini, Charlotte terus membisikkan apakah Danai iri dengannya karena ia selalu menjadi pusat perhatian dan sebagainya. Namun mirisnya, Danai bahkan tidak mampu menjawab semua perkataan Charlotte karena daging yang menembus tubuhnya tadi sudah menjalar ke atas dan merusak pita suaranya. Danai sempat mencoba mendorong Charlotte pergi sekuat tenaga, namun tentunya ia yang merupakan orang biasa tidak dapat menggerakkan seorang makhluk transenden. Dan di sisi lain, orang-orang yang melewati mereka berdua tidak ada yang merasa sesuatu yang aneh, hanya seperti melihat dua orang sahabat yang sedang berpelukan karena sudah lama tidak bertemu. Sampai sebagian besar para tamu pun sudah pergi dari situ, meninggalkan mereka berdua. Nah, Charlotte pun lalu mengatakan bahwa Danai tidak perlu berkata apapun karena Charlotte bisa mendengar isi pikirannya. Charlotte lalu menceritakan sedikit demi sedikit apa yang Danai pikirkan, dari Danai yang selalu merasa kalah sampai bagaimana Danai mencoba untuk menyingkirkan si Charlotte dengan cara yang misterius, yaitu dengan meminta bantuan kepada sebuah organisasi bernama Bloodfish. Meskipun dikatakan Danai juga mengetahui ada sedikit masalah di para petingginya, namun dalam hal operasi lapangan tidak membutuhkan anggota dengan jabatan yang setinggi itu hanya untuk menyingkirkan satu perempuan bangsawan, yaitu si Charlotte. Nah, di hari pertama pesta, Danai sudah merasa sangat senang dengan ketidakhadiran Charlotte, mengira bahwa misi yang ia berikan kepada Bloodfish sudah berhasil dilakukan. Nah, namun ia kemudian dikagetkan ketika Charlotte yang tiba-tiba muncul di hari kedua dengan keadaan yang baik-baik saja. Nah, itu semua Charlotte ceritakan secara beruntun kepada Danai untuk menunjukkan bahwa ia sudah mengetahui semua hal yang Danai lakukan tersebut. Dan di sisi lain, Danai hanya bisa mendengarkan tanpa bisa menjawab apapun. Charlotte pun kembali mengungkapkan bahwa ia pada awalnya tidak mempedulikan rencana Danai tersebut karena ia masih membutuhkan Danai untuk urusan sosialisasi di kalangan para bangsawan demi masih menjaga image sebagai seorang bangsawan. Namun sekarang Charlotte berubah pikiran karena Bos Lin sudah memberikan perintah untuk dia menjadi diri sendiri, katanya. Dan Charlotte pun mengungkapkan kepada Danai bahwa kenapa rencananya selama ini tidak berhasil adalah karena sosok makhluk transenden yang mengambil alih organisasi bernama Bloodfish adalah Charlotte itu sendiri. Nah, Danai pun sangat terkejut dengan fakta tersebut dan menyadari bahwa sosok yang ia hadapi ini bukanlah manusia biasa. Dan tak lama setelah itu, Danai pun tewas dalam pelukan si Charlotte. Nah, plot kemudian berpindah ke Linji yang sudah sampai di villa tempat acara pemberian hadiah. Dengan seperti biasa di tempat tersebut ada juga meja-meja untuk para tamu makan siang dan untuk mereka berbincang menjalin hubungan satu sama lain. Nah, di situ Linji pun dihampiri oleh seorang butler atau pemimpin para pelayan yang mengatur apapun berkaitan dengan mansion keluarga Ji. Di mana si butler ini sedang menunggu kedatangan Linji di pintu masuk, dan setelah menyapa Linji, ia kemudian memberikan sebuah pesan dari Siksu yang meminta Linji untuk bergabung makan siang dengan Siksu di satu tempat. Linji pun menerima undangan makan siang tersebut, namun sebelum pergi ia menyuruh Greg dan Fitch untuk menunggu Charlotte terlebih dahulu, dan Linji mengatakan atau memberikan pesan untuk selamat menikmati makanannya. Setelah itu Linji pun pergi dengan si butler menuju tempat Ji Siksu berada. Nah, si Greg dan Fitch pun mencari tempat yang cukup pojok yang dekat dengan pintu supaya Charlotte dapat melihat mereka berdua ketika datang nantinya. Kemudian Greg memasang sebuah sihir barrier untuk melindungi supaya suaranya tidak bisa didengarkan oleh orang lain karena ia ingin melaporkan apa yang terjadi selama ini kepada Winston. Singkat cerita, Winston pun cukup dikagetkan dengan cerita kejadian munculnya sosok Supreme di tempat tersebut. Karena dengan ini artinya Secret Tower maupun Truth Society tidak dapat mendeteksi keberadaan makhluk tersebut selama ini. Greg kemudian menceritakan tentang Fitch yang singkatnya mampu mendapatkan informasi terkait organisasi bernama Firesword dengan bantuan Bos Lin. Greg menjelaskan bahwa Firesword mempunyai 10 pemimpin rank Supreme yang menggunakan kode nama malaikat yang berasal dari sebuah buku misterius dari Lower District. Kemudian hubungan ke-10 pemimpin ini tidak terlalu bagus, bahkan mungkin ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang pemimpin yang lain. Lalu Greg juga membahas pengaruh Firesword yang sudah sangat luas dan jauh lebih dalam daripada apa yang sudah mereka investigasi selama ini. Termasuk salah satunya sosok yang memberikan eliksir kepada Fitch untuk menjadikannya makhluk transenden. Mereka menduga adalah salah satu petinggi dari The Chamber of Commerce yang sempat membuat Winston bingung
Karena jika memang sudah ada seorang petinggi yang Fire Sword kuasai, kenapa tempo hari Fire Sword sempat mencoba memasukkan seorang mata-mata ke dalam The Chamber of Commerce, yaitu ketika kejadian si Kong Reef ya. Kenapa tidak memakai si petinggi tersebut untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang pastinya akan lebih berguna daripada membuat mata-mata baru. Nah, singkatnya mereka kemudian menyimpulkan bahwa sepertinya sosok petinggi ini dan sosok mata-mata tempo hari, mereka berdua ada di bawah kepemimpinan pemimpin Fire Sword yang berbeda, sehingga karena para pemimpin Fire Sword ini tidak mempunyai hubungan yang kompak, apalagi jika mereka tidak mengetahui satu sama lain, tentunya akan cukup wajar jika ada bentrok rencana satu sama lain. Alhasil ketidakkompakan ini pun juga menambah kesulitan mereka untuk melacak para pemimpin Fire Sword dan menambah kerumitan dalam investigasi mereka. Nah, Greg kemudian menanyakan situasi di medan pertempuran dan Winston menjelaskan bahwa keadaan untungnya tidak bertambah buruk dan Joseph sepertinya masih bisa menahan si Wilde. Nah, singkat cerita, setelah Greg menutup teleponnya, tak lama kemudian Charlotte datang sendirian dengan membawa buku Linji dan duduk tepat di samping si Greg, yang langsung membuat Greg merinding karena ia seperti merasakan ada sosok Dream Beast di situ. Padahal sebelumnya ia tidak pernah merasa seperti itu dari sosok si Charlotte. Greg pun bertanya di mana teman baiknya yang bernama Danae tadi. Kemudian Charlotte menjawab panjang lebar tentang ajaran Boslin dan sebagainya, menjadi diri sendiri dan sebagainya. Yang intinya Charlotte dan Danae sekarang sudah tidak bisa dipisahkan, katanya sambil Charlotte ini tersenyum. Greg dan Fitch pun seketika merasakan ada sesuatu yang tidak beres sebelum kemudian muncul darah di sisi wajah si Charlotte atau di pipinya. Kemudian darah ini berubah menjadi wajah seorang wanita yang berukuran kecil dan terlihat tidak mempunyai pupil mata. Mulutnya juga terbuka dan tertutup secara terus-menerus seperti berusaha untuk bertahan hidup. Alhasil Greg dan Fitch dibuat melongo dengan hal tersebut. Kemudian Charlotte yang baru sadar pun mendorong wajah kecil ini dan membuatnya menghilang lagi. Nah, Greg yang berusaha untuk tidak membahas hal ini pun memberikan salam dari Boslin sebelumnya, di mana Boslin mengatakan selamat menikmati makannya kepada Charlotte. Charlotte pun mengatakan terima kasih dan memang cukup nikmat katanya, atau maksudnya si Danae gitu ya, karena dia baru saja memakan si Danae. Nah, plot kemudian berpindah lagi ke Linji, yang kemudian akan terjadi percakapan yang cukup panjang antara Linji, Shiksu, dan Jibonong. Jadi seperti biasa akan gua persingkat, untuk detailnya bisa kalian baca di chapter 363. Singkat cerita, Linji dipandu untuk bertemu dengan Shiksu di samping villa tersebut, di mana ada sebuah aula cukup besar yang digunakan untuk ngobrol secara private dengan Linji. Nah, setelah Linji duduk, ia pun ngobrol dengan Shiksu. Lagi-lagi terjadi salah paham tentang hubungan asmara mereka berdua, yang singkatnya berakhir dengan Linji yang kembali menjelaskan tentang perbedaan status mereka tersebut. Jadi Linji kembali menolak Shiksu, meskipun Shiksu tetap bersikeras bahwa ia mengabdikan dirinya kepada Linji. Maksudnya dalam artian makhluk transenden. Nah, setelah itu datanglah Jibonong, sehingga membuat Linji pun menjadi panik karena barusan ia menolak Shiksu untuk yang kesekian kali, dan Linji merasa sepertinya ia telah dijebak karena sebelum itu si butler mengatakan bahwa ia akan makan siang bersama Shiksu saja. Namun ternyata Shiksu mengajak bapaknya juga. Tapi Linji masih mempertahankan kesopanannya, di mana ia menyapa Jibonong dan Jibonong juga balik menyapa Linji, sudah lama tidak bertemu. Lalu Jibonong pun duduk di salah satu kursi yang bukan honor seat atau kursi yang biasanya ada di paling ujung, biasanya dipakai oleh si pemimpin. Alhasil Linji dan Jibonong pun sempat ayal-ayalan atau sempat berdebat ya tentang siapa yang harus duduk di honor seat tersebut, yang berakhir dengan Linji yang akhirnya duduk di situ dengan alasan Linji adalah tamu dan datang terlebih dahulu. Apalagi Jibonong juga mengatakan bahwa ia mengagumi Linji atas pengetahuan dan buku-bukunya yang tidak mungkin didapatkan di Nujin. Nah, Linji pun membicarakan tentang hadiah, di mana ia mengatakan sudah menyiapkan hadiah untuk Shiksu. Namun karena ada Jibonong di situ, Linji memilih untuk memberikan hadiah kepada Jibonong terlebih dahulu. Linji pun mengambil sebuah buku berjudul The Wealth of Nation yang membahas tentang masalah ekonomi seperti judulnya, yang nantinya berubah menjadi Void Palm di tangan Jibonong. Nah, meskipun Jibonong dari awal sudah mengantisipasi bahwa Linji akan memberikan dia sebuah buku yang mengandung kekuatan dan mampu membuatnya menjadi makhluk transenden, namun ia masihlah sangat gugup ketika berhadapan secara langsung dengan buku tersebut. Nah, dari POV Jibonong, buku ini seperti dikelilingi oleh tangan-tangan transparan menciptakan seperti sebuah barrier, sehingga Jibonong tidak mampu melihat bahkan cover bukunya secara jelas. Tapi ia cukup menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, dan setelah berusaha fokus dan menyiapkan diri selama beberapa saat, lama-kelamaan ia pun mampu melihat judul bukunya, yaitu Void Palm.
Nah, seketika bukunya pun terbuka dan seperti biasa pengetahuan yang tabu masuk ke kepala Jibonong. Kemudian ia dikerubungi oleh ribuan atau bahkan jutaan serangga yang saking banyaknya serangga-serangga ini membentuk seperti sebuah tangan yang menggenggam Jibonong yang tidak dapat ia usir pergi, justru malah makin masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga secara refleks Jibonong pun melambaikan tangannya seperti meminta tolong dan mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Bahkan untuk hanya bernafas saja ia cukup kesusahan. Namun dari pandangan Linji, tubuh Jibonong ini masihlah normal. Hanya saja ia terlihat sangat fokus membaca bukunya, sehingga Linji menjadi puas karena merasa sudah memberikan buku yang tepat yang disukai oleh Jibonong. Linji kemudian mengajak Siksu untuk makan terlebih dahulu karena melihat Jibonong yang sedang fokus tersebut, Linji tidak mau mengganggu fokusnya tersebut. Dan di sisi lain, Siksu juga nurut dengan Linji meskipun saat itu ia sangat khawatir dengan bapaknya yang kesusahan melawan bukunya, bahkan seperti sedang dimakan oleh kumpulan serangga yang mengerubunginya tersebut. Namun Siksu juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena dengan Linji memberikan buku kepada bapaknya, artinya Linji sudah memberikan kesempatan untuk Jibonong ini menjadi makhluk transenden sepenuhnya. Meskipun tentu saja bagi orang biasa seperti Jibonong, harga yang harus dibayar tentulah tidak akan murah dan resikonya mungkin juga termasuk besar. Nah, para pelayan pun mulai menghidangkan makanan kepada mereka dengan tidak merespon atau menanyakan apapun terkait kondisi Jibonong. Karena mereka telah dilatih untuk bersikap bodoh amat dengan apapun yang terjadi ketika sedang menyajikan makanan. Meskipun tidak dijelaskan apakah mereka ini makhluk transenden atau tidak dan apakah bisa melihat kondisi asli Jibonong atau tidak. Nah, Linji dan Siksu kemudian makan sambil ngobrol sedikit tentang apakah Linji suka dengan makanannya segala macam. Lalu sedikit membahas tentang makanan honey cake yang kemudian mengingat Siksu dengan proses pencaplokan Haniel sebelumnya sehingga sempat membuatnya merinding. Rupanya Siksu adalah salah satu makhluk yang menyaksikan dan masih mempunyai ingatan tentang kejadian tersebut. Nah, mereka lalu membahas tentang kelima buku Linji yang akan dijual, yang Linji merasa sangat percaya diri dengan kualitasnya karena ia telah memilih buku tersebut secara langsung. Nah, mereka berdua pun melakukan toast atau bersulang, dan menariknya ketika bersulang ini Siksu melihat tangan Linji yang nampak bukan seperti tangan manusia karena seperti terbentuk dari kumpulan asap berwarna hitam. Nah, tak lama setelah itu Jibonong pun terdengar menghembuskan nafas panjang lalu menoleh ke mereka berdua karena di sini dia cukup lega telah berhasil melewati cobaan yang begitu berat dan menyakitkan tersebut. Namun Linji yang mengira Jibonong ini sudah selesai membaca bukunya pun bertanya bagaimana buku tersebut apakah berguna atau tidak, yang tentunya Jibonong jawab yes katanya dan mengucapkan terima kasih berkali-kali karena sampai sini Jibonong telah resmi menjadi makhluk transenden dan dikatakan ribuan serangga yang mengerubunginya dan masuk ke dalam tubuhnya tadi sebenarnya sedang menciptakan jalur-jalur aether dan mengisi seluruh tubuhnya dengan aether. Sehingga setelah menjadi makhluk transenden, Jibonong pun akhirnya mampu merasakan dan melihat aether di sekelilingnya atau untuk memperkuat tubuhnya juga. Dan ia mendapatkan kemampuan baru yaitu mengendalikan ribuan serangga tadi yang sekarang telah bersembunyi di sebuah dimensi di belakangnya dan nantinya bisa ia panggil secara bebas. Nah, seperti biasa Linji pun menceritakan beberapa hal terkait bukunya yang kemudian disalahpahami oleh Jibonong dengan kekuatan yang ia dapatkan. Intinya Jibonong menyimpulkan dari perkataan Linji bahwa nama dari kemampuan tersebut adalah Invisible Hand yang mampu membolak-balikkan keseimbangan dunia, meskipun maksud Linji adalah dalam konsep ekonomi dan keuangan. Linji lalu menanyakan apa pendapat Jibonong tentang kearogansian para bangsawan yang suka membuli orang lemah dan tidak mendapatkan hukuman apapun, dimana sebenarnya secara garis besar yang Linji bicarakan adalah masih terkait buku ekonomi tersebut. Karena ketika seseorang memiliki kekuasaan seperti Jibonong, ia bisa dengan mudah memanipulasi hukum yang berlaku demi sebuah keuntungan yang dalam jangka panjang ini justru akan menciptakan kehancuran bagi dia sendiri. Nah, Linji berniat untuk memberikan kewaspadaan kepada Jibonong untuk tidak terlalu ada di sisi para penguasa dengan kekuasaan yang ia punya tersebut dan lebih memilih mementingkan masyarakat umum, apalagi dalam bisnis yang dijalankan oleh Lu Resource ini sangat bergantung kepada bagaimana hubungan mereka dengan masyarakat umum. Kurang lebih itu perkataan Linji yang intinya masih tentang bisnis.
Nah, di sisi lain, Jibonong menghubungkan hal ini dengan tanggung jawab yang harus ia pikul ke depannya untuk melindungi manusia biasa dari kesewenangan para makhluk transenden dan menggulingkan para petinggi Nujin yang kebanyakan memang dikuasai oleh keluarga transenden kuno. Hal ini akan menjadi tanggung jawab Low Resource ke depannya dan misi yang harus mereka jalankan, seperti yang sempat dikode-kode oleh Bos Lin sebelumnya melalui Sigrek ketika sarapan sebelumnya, bahwa janganlah Low Resource ini lupa dengan jati diri mereka yang dulunya hanya manusia biasa. Sekarang ketika mereka sudah menjadi kekuatan yang dipandang, gunakanlah kekuatan tersebut dengan bijak gitu ya. Nah, menariknya setelah itu Jibonong sempat menduga apakah Lin Ji ini adalah sosok The Creator atau sosok yang menciptakan dunia ini. Karena terlihat dari kemurahan hati Lin Ji yang peduli dengan para manusia biasa, padahal hampir semua makhluk supreme itu tidak ada yang peduli dengan manusia biasa. Nah, setelah Lin Ji merasa puas karena ternyata Jibonong bukanlah orang yang semena-mena, ia pun membahas kembali tentang topik utama acara tersebut, yaitu ulang tahun G-Sixu. Lin Ji pun sedikit menceritakan kisah pertemanan mereka selama ini, lalu mengucapkan selamat tahun kepada Sixu dan akhirnya memberikan sebuah kotak hadiah. Di mana setelah Sixu menghela nafas panjang untuk mempersiapkan diri, lalu menoleh ke arah bapaknya sekali, ia pun membuka kotaknya tersebut yang ternyata berisi sebuah jam mekanikal alias artefak dari Andrew yang bernama Clock Wheel Worm. Sixu pun dibuat terkejut setelah melihat benda tersebut, sehingga membuat Lin Ji menjadi sungkan karena sebenarnya ia tidak punya apa-apa untuk dijadikan sebagai hadiah selain buku-buku yang ia punya. Tapi ia tidak mau terus-terusan memberikan sebuah buku sebagai hadiah, sehingga mau gak mau ia hanya bisa memberikan jam dari Andrew tersebut sebagai benda yang dinilai paling berharga yang Lin Ji punya. Nah, untuk memberikan impresi yang wah, Lin Ji pun mengatakan bahwa jam tersebut bukanlah jam sembarangan karena memiliki sumber energi yang tidak biasa katanya, sambil menunjuk ke sebuah ulat yang ada di dalamnya yang menggerakkan roda-roda gigi di jam tersebut. Dan ketika Lin Ji melihat kedua orang ini melongo dibuatnya, Lin Ji pun cukup menjadi bangga karena bisa membuat mereka terkejut. Karena memang secara visual saja jam ini mempunyai nilai artistik yang sangat tinggi, apalagi dengan keunikan ulat di dalamnya tersebut, sehingga membuatnya menjadi salah satu harta karun keluarga Andrew. Nah, namun tentunya bukan hal artistiknya yang membuat mereka terkejut, melainkan karena Sixu dan bapaknya ini mengetahui bahwa benda ini adalah artefak milik keluarga Andrew yang sangat berharga, bahkan bagi Truth Society sendiri. Sixu juga mengenal jam ini dari ingatan Ruen yang sempat ia serap tempo hari, di mana ia mendapatkan begitu banyak informasi berharga termasuk artefak tersebut. Mereka mengetahui seberapa legendanya artefak ini, termasuk makhluk 4 dimensi yang terkurung di dalamnya, yang pada masa lalu berhasil ditangkap oleh salah satu makhluk transenden dari keluarga Andrew, dan akhirnya dijadikan sebagai alat yang bisa mengendalikan hukum waktu. Dan seperti yang kita tahu, pengendalian hukum adalah tanda tingkat kekuatan supreme. Nah, kemudian Sixu pun mengatakan bahwa hadiah tersebut terlalu berharga untuk ia terima, katanya, karena dikatakan Sixu memang paham bahwa untuk menerima sebuah kekuatan besar akan ada hal yang harus ia bayar ke depannya, dan ia tidak percaya diri bisa membayar sebuah artefak sekuat itu. Apalagi dengan tingkatnya yang sekarang masih belum mencapai tingkat destruktif, tidak akan mungkin ia bisa menggunakan artefak tingkat supreme ini tanpa resiko apapun, atau bahkan tidak bisa ia gunakan sama sekali karena membutuhkan aether yang begitu besar. Nah, namun penolakan G-Sixu ini Lin Ji anggap sebagai pujian dan hanya melebih-lebihkan sebagai formalitas doang gitu ya. Akhirnya Lin Ji pun ikut merendah sebagai formalitas, di mana ia mengatakan benda itu tidak sebegitu berharganya juga, hanya sebuah mainan yang tidak ada gunanya bagi si Lin Ji, katanya. Dan tentunya di sisi lain mereka juga paham bahwa bagi Bos Lin, artefak tersebut hanyalah satu benda supreme biasa doang di tengah ribuan atau bahkan mungkin jutaan buku Lin Ji yang berisi kekuatan supreme juga. Jadi sepertinya memang tidak berguna bagi si Lin Ji sendiri. Nah, sampai sini Sixu masih mempertimbangkan banyak hal untuk menerima hadiah tersebut, tapi sepertinya akan gue bahas di video selanjutnya, karena pada penerimaan artefak ini akan terjadi sesuatu yang mengejutkan, yang cukup panjang dan gak enak kalau terpotong. Kita akan lanjut minggu depan. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir Kobe juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga menghibur waktu luang kalian. Kita ketemu minggu depan dan adios.